Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya Nata Mulia Hamami dari Bapas kelas 1 Palembang, peserta Latsar CPNS Gelombang 1 Angkatan 2 Kelompok 1, ingin menjelaskan mengenai Learning Journal Agenda 3 hari ketiga. Pada Learning Journal Agenda 3 ini, materi pokok yang dibahas yaitu mekanisme pengelolaan ASN atau manajemen ASN, di mana manajemen ASN ini diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana manajemen ASN atau PNS diatur mulai dari pasal 55 UU ASN. Apa saja sih manajemen ASN itu? Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, di mana pada pasal 56 dan 57 menjelaskan setiap instansi wajib menyusun kebutuhan, jumlah, dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahun. Kemudian yang kedua mengenai pengadaan PNS, di mana diatur pada pasal 58 sampai 67 UU ASN. Yang pertama yaitu merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap. Kemudian pangkat dan jabatan. Ini diatur pada pasal 68 UU ASN, di mana pangkat dan jabatan ini harus memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, pengembangan karir, di mana ini diatur pada pasal 69 hingga 70 UU ASN, di mana yang berisi tentang kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, kompetensi, integritas, dan moralitas. Kemudian yang kompetensi yang dimaksud itu meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural. Kemudian integritas yaitu kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Moralitas yaitu penerapan dan pengamalan nilai etika, agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ke-5 yaitu promosi, di mana ini diatur pada pasal 72 UU ASN. Kemudian yang ke-6 yaitu mutasi, diatur juga pada pasal 73 yaitu satu instansi, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah. Dan yang terakhir perwakilan NKRI di luar negeri. Kemudian yang ke-7 penilaian kinerja yaitu objektivitas pembinaan PNS. Kemudian yang kedua memperhatikan target, capaian hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dan yang terakhir disampaikan kepada tim penilaian kinerja PNS serta dijadikan sebagai persyaratan. Kemudian yang ke-8 yaitu penggajian dan tunjangan. Yang ke-9 penghargaan, di mana ada tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Kemudian yang ke-10 yaitu jaminan pensiun, di mana usia pensiun PNS yaitu 58 bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Dan jaminan pensiun itu diatur pada pasal 91 UU ASN, di mana meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani atau rohani. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit ini.